Saat itu pada era kolonial Belanda, tidak semua pribumi bisa belajar membaca dengan leluasa, apalagi sekolah. Hanya orang Eropa dan pribumi menak priayi atau bangsawan yang mendapat akses sekolah. Istilah menak mengacu kepada kelas sosial atau golongan bangsawan dalam kebudayaan Sunda. Para anak tukang kebun, anak babu, pembantu, dan kalangan pribumi yang dianggap rendahan nampak mustahil untuk bisa sekolah, terlebih anak perempuan. Di tengah situasi kesenjangan semacam itu, rasa solidaritas sebagai sesama anak bangsa muncul dari dalam diriku. Tidak seperti kalangan menak lainnya, aku yang terlahir dengan nama Dewi Sartika sangat beruntung bisa sekolah karena posisi keluargaku yang nampak peka terhadap nasib bangsanya. Tidak hanya berwacana, aku membuat aksi nyata berani mengajar baca tulis kepada perempuan pribumi. Bahkan aksi nyata itu aku lakukan sejak masih belia, saat masih tinggal di Cicalengka. Di umur 10 tahun, diam-diam mengajarkan para anak pembantu membaca dan menulis. Meski di golongan menak, aku tak gengsi dan tetap berbaur dengan para rakyat jelata. Di belakang gedung kepatihan, aku kerap mengajar anak-anak pembantu belajar baca tulis bahasa Belanda dengan alat seadanya. Para rakyat jelata ini belajar baca tulis menggunakan arang, pecahan genting, dan papan bekas. Akibat perbuatanku, Cicalengka gempar karena sejumlah anak-anak pembantu kepatihan mampu membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Belanda meski secara sederhana. Nah, itu adalah buah tanganku saat masih kecil yang kerap bermain sekolah-sekolahan. Aku selalu berperan sebagai guru dan aku memberikan kesempatan kepada para anak pembantu bagaimana rasanya sekolah dan bisa mempelajari kunci ilmu pengetahuan, yaitu membaca dan menulis. Meski di ranah permainan, secara tidak langsung, aku mengajari para anak pembantu membaca dan menulis bahasa Belanda. Namun, kebersamaan antara aku dan anak-anak pembantu di Cicalengka harus berakhir ketika aku telah remaja. Aku harus kembali ke Bandung untuk tinggal bersama sang ibu. Tak hanya bermain sekolah-sekolahan, di usia remaja aku memiliki visi jelas untuk membuat sekolah betulan. Semangat ini untuk menciptakan kesetaraan dalam kesempatan belajar tidak padam. Aku juga mendapat dukungan dari sang paman, Bupati Martanagara, yang memiliki visi yang serupa. Namun, adat pada waktu itu sangat membatasi peran wanita, dan hal ini membuat pamanku khawatir. Namun, karena ketekunan dan semangat yang tak pernah pudar, akhirnya aku berhasil meyakinkan sang paman untuk mengizinkannya mendirikan sekolah untuk perempuan. Sejak tahun 1902, aku mulai merintis pendidikan bagi perempuan. Aku mengajar di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibuku di Bandung, mengajarkan berbagai keterampilan seperti merendah, memasak, menjahit, membaca, dan menulis kepada anggota keluargaku yang perempuan. Usai berkonsultasi dengan Bupati R.A. Martanegara, pada 16 Januari 1904, aku mulai membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Sebelum ini tidak pernah ada sekolah perempuan di seantero wilayah pendudukan Belanda. Untuk mengajar para murid perempuan ini, aku dibantu oleh dua saudaraku yang bernama Po Erwa dan Oewit. Angkatan pertama sekolah itu berjumlah 20 orang. Mereka belajar di pendopo Kabupaten Bandung. Singkat cerita, sekolah ini semakin diminati masyarakat sekitar, sebab tidak ada tempat lain yang menyediakan kesempatan belajar kepada rakyat jelata. Semakin banyak murid yang mendaftar, pendopo dan ruang kepatihan Bandung pun tak sanggup menampung murid-murid. Alhasil, pada tahun 1905, aku memutuskan untuk membeli lahan di Jalan Ciguriang, Kebon Chau. Menggunakan uang pribadi dan dana bantuan dari Bupati Bandung, aku akhirnya bisa membangun sekolah sendiri. 5 tahun kemudian, aku juga mengeluarkan uang dari kantong pribadiku untuk memperbaiki sekolah supaya lebih representatif. Sepak terjangku mendirikan sekolah perempuan menarik perhatian para pemimpin daerah lain. Sejumlah daerah mulai meniru tindakan yang dilakukan olehku. Singkat cerita, sekolah istri pun bermunculan di wilayah lain. Pada tahun 1912 berdiri 9 sekolah perempuan di wilayah Pasundan. Dan pada tahun 1920 telah terdapat sekolah perempuan di seluruh wilayah Pasundan. Sekolah perempuan yang aku dirikan pernah mengalami ujian berat saat Perang Dunia ke-1. Saat itu terjadi malaise atau krisis keuangan global. Beberapa tahun kemudian, sekolah perempuanku harus berhenti beroperasi karena Bandung jadi medan pertempuran dan diduduki Belanda. Aku kemudian mengungsi ke Tasikmalaya dan wafat pada 11 September 1947. Aku dimakamkan dalam sebuah upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya.
Saat ini perjuanganku menciptakan kesetaraan dalam pendidikan mulai membuahkan hasil. Jangan lupa untuk like dan share video ini untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar sejarah dan inspirasi. Sampai jumpa pada video berikutnya.